Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah. Rahayu, rahayu, rahayu. Kembali jumpa lagi dengan channel Pasukan Gaib Nusantara. Terima kasih, kita sapa dulu saudaraku tentunya Kang Suta. Keren banget hijau. Sehat Kang Suta? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pangestu sehat, luar biasa, Allah Akbar. Kita sapa dulu saudaraku, sahabatku, sedulur sektor planet yang sudah selalu support channel kita ya Kang Suta ya, mendukung, memperhatikan, mengomentari, yang itu tentu akan berdampak pada channel kita semakin berkembang, memberikan banyak manfaat, dan insya Allah juga kita akan bisa kembalikan kepada jamaah, pada masyarakat dan lingkungan. Terima kasih semuanya. Kita doakan dengan izin beliau, semoga semua saudaraku, sahabatku senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala musibah, bala, bencana, dijauhkan dari penyakit. Jika ada yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Yang sedang menghadapi kesulitan, persoalan dengan jalan keluar, yang sudah atau sedang punya utang, semoga dilunasi utangnya, dijauhkan dari riba, dikuatkan iman Islamnya, diberikan anak-anak yang soleh dan solehah, istiqomah dalam ibadah, amin ya rabbal alamin. Kita tentu poin saja Kang Suta, memang yang lagi rame di dunia internasional memang peperangan yang tidak berhenti dari Israel yang sudah melakukan genosida kepada Palestina. Sudah 1 tahun lebih, bahkan sudah 56 ribuan lebih yang meninggal, dari anak-anak sampai dewasa. Itu luar biasa. Kita hanya bisa mendoakan saudaraku di Palestina ya, semoga segera diangkat permasalahannya, segera dimerdekakan, dan tentu Israel segera dihancurkan, dimusnahkan di muka bumi. Nah, terkait yang lagi seru ini kan peristiwa ketika Israel menyerang Iran, membombardir, banyak juga pejabat dan tokoh Iran yang meninggal, dan sekarang Iran membalas. Jadi ini pertempurannya sangat luar biasa. Kalau kita melihat di medsos itu kayak perangnya kayak mercon kembang api, serang-serang yang kita lihat. Sangat hiruk pikuk, tetapi itu terjadi karena menggunakan teknologi tinggi ya, rudal berseliweran. Nah, kita akan mencoba dari sisi gaibnya nanti dengan izin beliau, sebenarnya seperti apakah pertempurannya yang terjadi dalam gaibnya. Tapi kita akan mencoba meminta izin yang dihadirkan itu dari golongan iblis yang menjadi musuh utama, karena mereka yang tentu akan merasakan dampak paling serius dari pertempuran ini. Semoga diizinkan siapapun ya, untuk kita akan menerima saja. Semoga ini nanti memberikan informasi, tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa ini persepsi sudut pandang gaib, tentu tidak bisa dipercaya 100%, karena kebenaran mutlak itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian, sudah siap Kang Suta? Terima kasih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi waridhoka majlubi. Assalamualaikum malaikat tasbih aktif semuanya. Dengan izin beliau, dengan izin beliau, Nabi bersama. Ya Allah, mohon dihadirkan golongan iblis yang terlibat langsung dengan pertempuran antara Iran dan Israel. Betul-betul dari golongan iblis yang dihadirkan, yang mengetahui, yang terlibat langsung dengan pertempuran antara Iran dan Israel, betul-betul yang asli. Dengan izin beliau, ketarik ke tangan saya, masuk ke dalam tubuh mediator. Allah bi alfi sallallahu alaihi wasallam masuk bi alfi sallallahu alaihi wasallam, sempurna sinkron dengan tubuh mediator sallallahu alaihi wasallam. Langsung diprotek tubuh mediator. Jika Anda mengambil sesuatu, langsung diletak sallallahu alaihi wasallam. Kita saling tersambung, bisa berbicara dengan bahasa Indonesia. Wallah sallallahu alaihi wasallam. Undang-undang gaib berlaku. Jika Anda berbohong, menipu, informasinya dan sebagainya meledak, hancur seperti rudalnya Israel. Wallah sallallahu alaihi wasallam. Selamat datang di Nusantara. Iya, selamat datang. Ada apa? Anda memanggil saya? Terima kasih, kami atas izin beliau, Anda sudah dihadirkan di sini. Anda golongan apa? Coba identitasnya dijelaskan. Saya dari golongan Raja Iblis. Luar biasa. Golongan Raja Iblis. Iya. Asalnya dari mana? Saya berasal dari tengah-tengah lautan. Tengah-tengah lautan. Laut merah atau laut mati? Laut apa? Laut segitiga. Oh, laut segitiga Bermuda.
Iya. Wah, mantap sekali. Anda salah satu raja di sana. Iya. Usianya sudah berapa tahun berarti? Saya usianya puluhan ribu Puluhan ribu tahun. Kalau dari zaman Nabi, Anda menjumpai Nabi siapa? Apakah sejak Nabi Adam sudah ada Anda? Belum ya? Itu berarti mbahnya kamu si Ajajil. Nabi siapa? Nabi yang menguasai raja-raja dari bangsa gaib. Oh, Nabi Sulaiman alaihissalam. Iya. Oke. Anda tadi menyampaikan dari segitiga bermuda. Sedikit ngulik di situ ya. Iya. Segitiga bermuda itu sebenarnya itu tempat apa dalam? Iya, di situ tempat para penguasa-penguasa. Raja di raja bangsa iblis. Raja di raja bangsa yang iblis. ditugaskan untuk mengatur seluruh pasukan-pasukan iblis di seluruh jagat raya ini. Allah. Kami semua berpusat di situ. Pantas ya. Jadi markas besar iblis itu di segitiga bermuda. Iya, Ya, betul. ya, pantesan itu banyak cerita dan sejarah itu tempatnya menjadi sangat angker, wengit dan misterius ya. Tidak ada satu manusia pun yang bisa masuk kecuali dia hanya mempersembahkan nyawanya saja. Ya Allah, betul. Jadi memang banyak cerita ya di situ. Kalau mau pesawat, kapal lewat situ pasti hilang, tidak pernah kembali, jejaknya tidak ditemukan. Kekuatan kami sangat besar, bisa mewujudkan sesuatu yang tidak ada menjadi sesuatu yang nyata. Begitu juga sebaliknya, menghilangkan suatu yang nyata menjadi tidak ada. Betul. Contohnya pada peristiwa apa itu? Iya, yang sangat terkenal. Banyak sekali kejadian-kejadian misteri yang sudah kami lakukan. Ada beberapa. Ada banyak kapal, kapal besar, kapal-kapal yang berterbangan di atas, yang melintasi daerah kekuasaan kami. Dan waktu itu saat yang tepat kita untuk mengambil jatah dari perjanjian manusia terhadap bangsa kami, pasukan-pasukan kami. Begitu ya. Jadi orang-orang yang tanda petik tenggelam, menghilang di segitiga bermuda juga tidak lepas, mereka itu sudah melakukan perjanjian. Iya. Jadi tidak semua orang ya. Terutama manusia yang memiliki kepentingan yang sudah terikat dengan perjanjian kami. Itu ya, luar biasa. Jadi di dalam segitiga bermuda itu adalah markas besarnya para penggede raja-raja iblis. Betul. Yang mengatur seluruh strategi iblis di jagat raya. Luar biasa. Anda punya tanduk berapa? Saya punya tanduk ribuan. Luar biasa ya. Tanduk sampai ribuan.
Ya, memanjang. Betul. Ya, Wujud kami sudah sangat besar hmm. di setiap pori-pori Ya. memiliki tanduk. Mm-mm. Tanduk-tanduk yang sangat kuat. Mm-mm. Mengerikan sekali wujud panjenengan itu ya. Oke, ini Mbah, langsung to the point ya. Kami dengan izin beliau mengundang Anda ke sini, kita akan diskusi terkait dengan salah satu peperangan yang terjadi di Iran Israel. Itu juga menjadi bagian program Anda. Betul sekali. Haslim, coba diceritakan dari awal. Itulah kemenangan kami. Sudah bisa mengadu domba. Membuat kekacauan di mana-mana. Nyawa-nyawa melayang. Betul. Seperti tidak ada harganya. Mereka semua sudah menambahkan kesombongannya masing-masing. Mereka saling menghina, merendahkan. Itu semua adalah tujuan kami menyesatkan. Membuat hancur seluruh manusia di jagat raya ini. Apapun alasannya. Itulah tujuan dari bangsa kami, menyesatkan. Jadi tujuan utama, tujuan akhir bahasa Inggris memang menghancurkan umat manusia keturunan Nabi Adam alaihissalam ya. Betul sekali. Apapun alasannya, apapun bentuknya. Di samping itu, dari bangsa kami sudah menjelma ke dalam tubuh manusia yang selama ini memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Bangsa suatu kaum yang penuh dengan tipu daya. Mereka menguasai seluruh keahlian yang ada di setiap pergerakan manusia. Karena mereka memiliki, mendapatkan pengetahuan yang begitu hebat dari bangsa kami. Bangsa kami sudah begitu sangat cerdas. Itu ya, jadi pantas ya. Bangsa itulah yang menjadikan alat bagi kami untuk memancing setiap kebencian di segala penjuru dunia. Bangsa itulah yang menjadi ujung tombak kami. Jadi wujud nyata dari iblis adalah bangsa Zoni Israel. Iya. Ya Allah. Jadi orang-orang Israel itu adalah perwujudan secara fisik iblis ya. Mereka secara fisik memang manusia, tetapi di seluruh aliran darah, Allah di dalam hatinya semua, pikirannya, kecerdasannya, semuanya sudah kami kuasai. Kami sangat mudah mengirim teknologi yang terbaru, terupdate ya. Iya, terbarukan. Inovasi. Betul sekali.
Mereka memiliki kecerdasan. Iya, itu Bangsa yang memiliki kecerdasan di atas di atas rata-rata. rata-rata. Karena mereka kecerdasannya berasal dari bangsa kami. Betul, itu ya. Mereka sangat mudah kami kirim, kami susup-susupi. Betul. Memang kenyataannya begitu ya. Di Iya, Israel itu memang sangat terkenal orangnya cerdas-cerdas, luar biasa di atas rata-rata manusia pada umumnya. semuanya berasal dari bangsa kami. Itu ya. Kamilah semuanya yang mengatur. Ya, luar biasa ya. Jadi, nah sekarang terkait dengan informasi perang Israel dan Iran ini, coba Anda ceritakan visi misi maksud tujuan dan segala hiruk pikuknya sekarang. Kehancuran di mana-mana. Ya, saya tahu. Memang ini sudah harus terjadi. Kehancuran di mana-mana. Harus terjadi. Kerusakan moral sekarang sudah di mana-mana. Harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Harus dihancurkan. Iya, semuanya akan terjadi. Peperangan di mana-mana. Berarti ada misi memang Anda itu mendesain agar jadi perang di seluruh dunia, agar terjadi kehancuran. Iya, harus terjadi perang di mana-mana. Inilah waktu yang tepat. Semua penguasa-penguasa di seluruh penjuru dunia, mereka sudah merasa tidak bisa nyaman karena strategi kami, target kami sekarang adalah waktu yang tepat untuk masih menuju perang dunia ketiga kalau dalam istilah manusianya. Ya, akan terjadi pertempuran, perang, kekacauan di mana-mana. Kalau dalam istilah itu kayak semacam Armageddon, tahu ya? Yang dimaksud seperti itu. Armageddon. Iya. Perang yang sangat dahsyat di seluruh. Iya. Itu. Iya, akan terjadi perang di mana-mana. Kami sudah melihat pasukan kami sudah menyebar kemana-mana, sudah bisa menguasai. Iya, akan terjadi kekacauan di mana-mana. Allah. Kami sangat senang tentunya. Iya, tentu. Kan udah rencana Anda dan kawan-kawan. Jadi ketika manusia hancur, yaitu terakhir itu apa sih yang jadi keuntungannya kamu itu? Ya, raja kami akan segera berkuasa. Oh, begitu. Raja kami akan segera muncul. Raja kamu itu siapa sih? Iya, Tuhan. Yang menguasai alam semesta. Tuhan kami. Pangeran Dajjal gitu ya. Kalian mengistilahkan beliau itu, mereka itu Pangeran Dajjal sekarang masih ya. Raja kami. Raja. Memang secara struktur atau strata tingkatan, kenapa
iblis yang juga dengan kemampuan dan kelebihan luar biasa itu kok malah menyebutkan Dajjal sebagai raja kalian? Iya, Kok bisa begitu maksudnya? raja kami memiliki dua unsur yang sudah menyatu Oh iya. dari bangsa manusia dan dari bangsa iblis. Ya, 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 ya. Makanya memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, Paham, paham. bisa menguasai seluruh alam jagat raya. Gitu. Oke, paham. Tuhan kami bisa mengabulkan apapun yang Anda minta tanpa harus bersusah payah. Tuhan kami bisa mengabulkan apapun yang Anda minta. Begitu ya. Sama saya juga punya, beliau bisa mengabulkan apa yang kita minta dengan izin beliau. Ini saya buktikan ya dengan izin beliau saya Cahyan. Mohon tanduknya langsung hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Anda Tanduknya kemana itu? iya hilang? Hilang semua. Padahal kamu mengumpulannya lama banget kan? Lama sekali. Kenapa Anda Ya sama, Mbah Iblis. menghalangi tugas Bukan menghalangi saya? tugas. Biarkan kami bertugas. Kan sama-sama juga Sudah bertugas. menjadi tugas kami. Saya hanya mempengaruhi Ya, ya. saja. Oke, Kami tidak melukai. betul. Tapi efeknya hancur lebur, meninggal, porak-poranda, kerusakan di mana-mana, hancur lebur itu kan. Itu bukan salah kami. Kami hanya mempengaruhi. Mengadu domba, menipu. Jadi efek tipuanmu itu luar biasa ya. Ini loh Mbak, tadi kan Anda menyampaikan bahwa raja kamu itu Sakti Saya tidak Mandraguna. melanggar janji. Iya, oke. Tadi kan Bertugas hanya membisik-bisiki. ya. Maksudnya gini loh Mbak Tolong Iblis. kembalikan Menipu. tanduk kami. Ingin dikembalikan. Iya. Coba kamu minta sama rajamu itu untuk dikembalikan. Coba silakan minta tolong sama rajamu untuk dikembalikan. Terima kasih, Raja Tuhan. Sudah dikembalikan? Sudah. Wah, hebat. Mantu rajamu sudah lepas dari ikatan rantainya. Tapi dia memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, nanti ada lawan sepadan untuk tuan rajamu. Ya, saya tahu Ya. belum waktunya. Ya. Ya. Sudah tahu kan lawan beliau siapa nanti? Iya. Tahu. Kami pun sudah mempersiapkan pasukan yang sangat banyak. Kami akan menang. Kamu akan menang? Iya. Yakin sekali? Ya, kami akan menang. Oke. Ini pemanasan dulu ya. Silahkan. Inilah ini ya, dengan si beliau saya mau dipancarkan cahaya beliau. Allah sallallahu alaihi wasallam. Mau kemana Mbak kamu nih?
Bisa Anda itu melawan cahaya beliau baru satu butir tasbih saja loh. Apa urusan Anda? Kenapa? Bukankah kita memiliki tugas masing-masing? Iya. Kan saya membuktikan omongan kamu. Ya silakan. Iya, Anda bilang sangat kuat, yakin akan menang dengan kekuatan Anda itu. Nah, kami juga punya beliau, lawan Anda dan Tuan Raja kamu. Itu baru sedikit dari cahaya beliau. Gimana? Masih yakin akan menang? Ya, kami memiliki tugas. Dan tidak yakin kan? Dihilangkan cahayanya. Wallah shollallahu Muhammad shollallahu Muhammad shollallahu lagi. Ya, oke lah. Baik. Kamu berjuang, kita juga akan berjuang. Sama-sama ya. Ini aja Mbak. Terakhir sedikit Mbak Iblis. Ada aman lagi. Ya, Peristiwa perang itu di Israel dan Iran itu singkat saja sampaikan. Kalau daerah goibnya itu seperti apa? Daerah goibnya itu roket, rudal yang berterbangan itu. Apakah ada golongan iblis dan juga cahaya yang juga ikut berperan di sana? pasukan-pasukan kami kewalahan. Kewalahan. Betul sekali. Pasukan kamu itu dalam artian iblis dan juga pasukan Israel secara nyata. Dalam golongan manusia, mereka sebenarnya sangat lemah. Betul. Mereka tidak memiliki keyakinan. Iya. Mereka sebenarnya udah tahu kalau apa yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang salah. Tetapi mereka dalam aliran darah dan hatinya sudah ditutup-tutupi, bahkan sudah disesatkan oleh bangsa kamu. Disesatkan oleh yang Sang Maha Pencipta. Kenapa? Iya. Ada yang mengganggu? Iya. Disingkirkan dulu yang mengganggu. Bangsa mereka sudah disesatkan. Memang sudah digariskan menjadi bangsa yang tersesat. Ya. Oke. Nah, pertanyaan terakhir nih, Mbak. Ini bangsa kami. Iya, bangsa mereka sudah ditakdirkan menjadi bangsa yang tersesat, menjadi pengikut kami. Ya, secara kasat mata pun sudah kelihatan manusia-manusia yang ada di sana sudah ketakutan. Mereka sebenarnya sama sekali tidak memiliki keberanian. Mereka hanya berani ketika mendapatkan suatu
kesenangan. Haji Gonor itu ya, iming-imingi dengan gaji tinggi salah satunya ya, dibayar mereka. Iya, mereka hanya Tentara bayaran lah. memiliki keberanian jika mendapatkan imbalan. Iya, oke. Di alam goibnya terjadi juga pertempuran antara golongan iblis dan golongan cahaya dan jin Betul muslim. sekali. Kami dari golongan pasar kami sekarang sedang melakukan rapat besar. Oh begitu. Tadi sedang rapat besar. Apakah di sana pasukan cahaya juga itu berperan? Iya. Pasukan dari bangsa cahaya ikut bertempur. Apakah termasuk dari Nusantara ini? Lihat gua langsung. Iya. Iya, dari sini. Dari sini. Banyak sekali pasukan-pasukan cahaya yang dikirimkan dari ini bangsa ini. Bangsa ini Nusantara ini. Apa Anda bisa melihat dari tempat ini juga? Dilihat. Iya. Ini bangsa ini yang kami khawatirkan. Ketika sudah terjadi kehancuran di mana-mana, ya bangsa inilah yang akan menjadi pemimpin di seluruh dunia. Iya. Bangsa inilah yang akan memimpin. Sallallahu Muhammad yang mengganggu disingkirkan semua yang mengganggu sallallahu alaihi wasallam. Terlindungi dari pandangan iblis. Ya. Bangsa inilah yang akan memimpin. Ya. Bangsa untuk ini melawan dari pasukan-pasukan kami yang selama ini sudah menyusup di dalam tubuh manusia. Bangsa mereka memiliki, dari bangsa sini. Mereka memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, baik secara dari bangsa kami bisa melihatnya. Bisa terlihat dengan jelas. Apa yang Anda lihat? Banyak sekali cahaya-cahaya menyebar, bahkan sebagian ada sudah yang ikut membantu berperang melawan bangsa kami. Bagian besar adalah mereka pasukan dari Nusantara ini. Iya, mereka mengirim pasukan-pasukan cahaya. Iya. Oke, itu yang terjadi ya. Jadi ternyata pasukan yang paling Anda takuti adalah salah satunya pasukan dari Nusantara ini. Iya, mereka memang secara fisik mereka tidak ikut. Tidak ikut bertempur secara fisik. Iya. Tapi mereka mengirimkan pasukan-pasukan cahaya yang bisa menghancurkan pikiran-pikiran, menghancurkan para pengendali teknologi yang sudah kami ciptakan. Itu ya. Mereka bisa mengacaukan pikiran-pikiran. Betul. Stres, depresi, menembak teman sendiri, alat-alat rusak. Betul sekali. Senjata diarahkan membalik ke diri mereka sendiri ya. Itu berarti nyata peristiwa itu. Iya. Allah Akbar. Manusia-manusia yang sudah diserang oleh bangsa cahaya, itu mereka sangat ketakutan. Mereka langsung
berputus asa. Betul. Tidak ada yang bisa Mengendalikan, mengarahkan, menolongnya. Oh gitu ya. Mereka gila, stres, depresi ya. Iya. Allah Akbar. Frustasi, stres, gila, depresi itu yang terjadi pada tentara-tentara bayaran Israel itu. Termasuk alat-alat pada rusak itu juga termasuk ada satu peran dari pasukan cahaya. Iron Dome yang katanya canggih itu bisa dihancurkan menjadi tropos kan? Mereka bisa menguasai, menghancurkan pikiran, akal pikirannya, sehingga mereka kesusahan, tidak bisa mengendalikan Alat itu dengan benar ya. Oke. Nah, dengan semestinya. Pertanyaannya gini Mbak, mereka katanya sudah Anda kuasai ya kan? Iya. Nah, kenapa masih bisa dikalahkan juga? Iya. Bisa disusupi oleh golongan cahaya, dikendalikan kan? Iya, mereka sangat kuat. Gitu. Mereka tidak bisa kami kalahkan. Oke itu. Oke, terima kasih Mbak Iblis atas informasinya. Saya tidak akan lama-lama ya. Kamu kan lagi rapat besar. Mau kembali ke ruang ketiga jika bermuda atau mau ikut beliau? Saya masih memiliki tugas yang sangat berat. Tugasmu sangat berat. Wah. Biarkan saja. Raja kita ya. Memiliki tugas masing-masing. Ya, siap. Tapi saya akan kasih oleh-oleh buat kamu ya. Nanti kamu biar kamu laporan dengan teman-temanmu di sana di ruang rapat. Kamu pulang ke sana, tapi tandukmu juga hilang dengan jin dosanya. Saya semua tanduknya hilang lepas subuh. Hilang semuanya. Kamu saya kembalikan tanpa tanduk biar teman-temanmu pada heran. Tentu saja. Pamit saya bantu ya dengan jin dosanya. Kembalikan tanduk ya, saya. Nanti selama hilang lagi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hilang lagi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sana saja. Silakan, pasti akan kembali lagi. Silakan Pak, kamu pulang saja. Atau saya pulangkan ke neraka jahanam. Mau enggak? Saya masih bertugas. Ya, kamu tidak bisa mengambil apa-apa sedikit. Jika kamu ngambil langsung otomatis hancur mendak. Silakan kembali. Kembalikan makhluk iblis. Asalnya Allah. Semuanya sehat sempurna, tidak ada ya, aman semuanya. Alhamdulillah pemirsa luar biasa. Hadir itu Raja Iblis dari segitiga bermuda. Ceritanya begitu, iblisnya menyampaikan. Ya, tapi kalau ini info gaib tentu tidak perlu dipercaya 100%, bisa diklarifikasi lagi. Tapi kurang lebih seperti itu ya, bahwa seluruh carut marut hiruk pikuk yang terjadi di alam semesta, di dunia, itu memang tidak pernah lepas dari peran daripada golongan iblis yang memang mereka sudah memiliki dendam yang sangat kuat kepada Nabi Adam alaihissalam dan keturunannya untuk menipu daya, menyesatkan dan menghancurkan sehancur-hancurnya umat manusia tanpa melihat golongan bentuk apapun, yang penting manusia itu hancur. Itulah misi utama daripada iblis dan kawan-kawan. Semoga kita bisa ambil ibro dari peristiwa ini, tentu bisa mengambil hikmahnya yang ada poin bisa diambil nilai-nilai itu dan bisa menjadi alat referensi, kemudian menjadi jalan perenungan tafakur bagi kita apa yang sebenarnya harus kita lakukan, bahwa hidup kita memang sebetulnya hanya satu, beribadah kepada Allah ya, istiqomah menjalankan perintah dan menjauhi semua larangannya. Semoga dengan cara seperti itu kita bisa selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi kami sampaikan, peristiwa gaib tidak bisa percaya 100%. Kami atas nama kru pasukan Gaib Nusantara, saya dan Kang Suta, mohon maaf lahir batin. Pamit Kang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keteguhan hati yang berpegang pada janji.